Ya pemirsa, kita akan kembali membahas sistem ganjil genap ini yang mulai diterapkan atau diuji coba ya di musim mudik tahun 2025 kali ini. Pak Rian, tadi sudah melihat informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, Bu Ellen juga sudah menyampaikan pandangannya. Kalau menurut Pak Rian gimana? Sistem ganjil genap ini betul harusnya jadi aturan saja, tidak usah himbauan sehingga masyarakat jadi bingung begitu untuk mengikutinya. Atau gimana Pak Rian? Jadi setiap kebijakan itu harus punya trade off. Oke. Trade off itu tukarannya apa? Di Jakarta ini ada ganjil genap. Tapi trade off-nya adalah yang namanya public transport ditambah, ditingkatkan. Jadi ada trade off-nya. Kalau ganjil genap diterapkan di pulang kampung, trade off-nya apa? Kalau nggak ada trade off-nya berarti kebijakan ini timpang. Misalnya trade off-nya ya nanti ditambah yang namanya itu rangkaian kereta ditambah. Atau yang namanya pulang mudik ditambah. Jadi kebijakan itu selalu keseimbangan. Dilarang di sini, dikasih tempat di sini. Itu namanya fairness. Fairness itu adalah antara regulator ya, policy maker, government dengan public. Nah, yang penting adalah kalau ini hanya sebagai sebuah eksperimen dan tidak merugikan, tidak apa-apa. Tapi kalau mau dieksekusi, saya kira kita perlu memikirkan yang namanya kaidah-kaidah dasar suatu kebijakan. Kebijakan publik itu kebijakan untuk publik dan dibuat bersama dengan publik. Ketika nggak diajak, maka menjadi kebijakan kekuasaan. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi ya itu tidak elok begitu loh di dalam negara yang sudah maju. Jadi kalau ganjil genap ini menurut saya oke lah, tapi tidak begitu pas di dalam perspektif public policy karena tapi sekarang oke, karena bukan kewajiban ya, masih himbauan, hanya mengecek jumlah itu. Baguslah itu polisi punya inovasi ya. Nah, tetapi kalau nanti kita kan selalu melihat ya sebuah percobaan itu pasti eksekusi nanti ini. Nah, kalau eksekusi, meskipun mungkin akan diterapkannya di musim mudik berikutnya begitu ya, tapi eksekusi kan. Nah, sebelum ke sana kita ingatkan dulu kepada Bapak Polisi kita, Bapak Polisi, kita harus tahu bahwa kebijakan harus ada trade off-nya. Nah, kalau dibuat ganjil genap, trade off-nya adalah yang paling masuk akal adalah nanti kita bersama Dr. Amel ya. Public transportnya apa ready di situ? Misalnya keretanya tambah lagi rangkainya. Maksudnya nggak mudah karena beberapa itu kereta udah tua berbahaya itu kan ya. Atau ditambah itunya volumenya itu. Atau ditambah lagi yang namanya pulang mudik bersama. Sehingga misalnya ya perusahaan-perusahaan yang memberikan mudik bersama gratis dipotong pajaknya. Nah, terjadilah proses itu. Jadi dengan demikian terjadi aliansi publik dengan publik. Jadi melibatkan cukup banyak sektor juga ya Pak? Dan itu mungkin. Mungkin. Jadi tapi itu harus ditata dulu, nggak boleh ujuk-ujuk. Jadi kadang-kadang kita itu kan suka kasih kejutan, gebrakan. Ini yang saya selalu katakan, tidak boleh kebijakan itu menggebrak-gebrak. Kalau saya makan suatu gebrak aja kaget gitu loh. Apalagi ini kaitannya dengan tradisi mudik yang berlangsung di Indonesia. Jadi saya kira ini sebuah eksperimen bagus, ide inovatif. Tetapi pada waktu tidak dieksekusi harus hati-hati, cermat. Karena tadi prinsipnya adalah harus ada pertukaran tadi supaya ini menjadi nyaman. Karena kebijakan itu tujuannya untuk menyamankan masyarakat, bukan menyamankan yang atur jalan. Beda itu. Yang kedua, kebijakan-kebijakan seperti ganjil genap itu sebenarnya adalah kebijakan di hilir dan muara. Kita tuh belum mengatur di hulunya. Nah, ini yang dipikirkan dulu, apa yang di hulunya. Nanti tentunya saya minta kalau boleh teman-teman di kepolisian, perhubungan, ngundang Dr. Ellen, ahli perhubungan diajak bicara. Kenapa? Udah ada di Indonesia. Jadi seperti prinsipnya kalau nggak salah itu Kennedy ya, kalau buat kebijakan jangan pakai otak sendiri. Tapi pakailah otak yang bisa dipinjam dan disewa. Nah, itu yang perlu dikembangkan agar ini menjadi kebijakan publik, melibatkan publik. Publik jangan punya rakyat aja, tapi publik adalah para thinker. Kenapa thinker? Loh, sekolahnya susah. Didaya gunakan saja. Pak Rian, tapi begini, ini kan musim mudik sudah berlangsung nih Pak ya, walaupun masih beberapa hari ke depan termasuk nanti arus balik. Kira-kira seperti apa kemudian yang masih bisa dimaksimalkan atau diupayakan oleh pihak kepolisian ataupun juga pihak-pihak terkait lainnya sehingga bisa memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi para pemudik? Nomor satu, yang standar udah jalan. Misalnya seperti pengecekan, ada tempat-tempat untuk ngecek kesehatan mobil, ada tempat berobat, it's okay. Nah, hari ini yang bisa dilakukan untuk ke depan adalah yang namanya itu melihat hasil evaluasi yang
ganjil genap. Tetap perlu ini, bagus ini. Tapi yang Day perlu by day berarti Pak ya? Yang perlu dilihat digunakan adalah namanya teknologi pemantauan dari udara. Dan AI. Jadi misalnya ada di dalam, saya nggak tahu apakah Polda Metro Jaya atau apa, itu dikasih gambar. Pada hari ini sekian trafficnya. Jadi orang melihat gitu loh. Dengan demikian itu berdaya gunakan. Nah, hal yang ketiga adalah mulai melihat perilaku mudiknya. Apakah mereka tadi bilang kan sama Ibu tadi, ada yang itu ke tempat wisata atau kemana. Nah, perilaku mudik ini dilihat dan kemudian dibicarakan dengan psikolog. Psikolog penting, kenapa? Mungkin saja kita arahkan sebelum masuk ke rumahnya, mungkin stop di tempat tertentu untuk turisme dulu. Jadi dengan demikian kita yang namanya mudik itu satu yang canggih gitu loh. Karena cuma ada di Indonesia, jangan sampai ini hilang. Tapi caranya harus jadi ilmu dunia ini. Baik, menarik nih. Bu Ellen, kembali lagi ketika melihat musim mudik yang sudah berlangsung beberapa hari, apalagi ini diprediksi puncak mudiknya terjadi hari ini dan juga esok hari nih Bu Ellen. Nah, lalu seperti apa sistem atau rekayasa lalu lintas yang kemudian paling tepat untuk diterapkan sehingga tidak terjadi kemacetan, kepadatan maupun juga penumpukan, Bu Ellen? Ya. Sebenarnya rekayasa lalu lintas itu kan yang pertama itu keselamatan. Artinya apapun yang dilakukan yang penting perjalanan selamat. Ya, itu yang pertama lah. Yang kedua memang baru kelancaran, kenyamanan. Nah, kalau dikatakan apa lagi sih saya lihat sih sudah sesuai apa yang dilakukan sekarang. Namun harus selalu dipantau volumenya. Volume lalu lintasnya, dan itu sangat bisa dilakukan karena teknologi untuk mensimulasikan itu sudah cukup baik. Jadi maksudnya data volume lalu lintas misalnya di Kali Kangkung seberapa, kemudian ini arus ini nyampenya itu kapan gitu, sehingga di situ sudah diatur dulu itu sana harus kontraflow apa tidak gitu, dan itu harus selalu. Menurut saya sih sudah cukup baik pemantauannya, dan jangan lupa dipantau dan dievaluasi. Evaluasi langsung karena teknologi atau ininya sudah bisa diinikan, dan jangan lupa kalau sekarang ini ada perubahan cukup besar di mobil listrik. Katanya ada 5 kali jumlah volume mobil listrik, dan itu mereka memerlukan SPKLU. SPKLU nggak kayak SPBU. Men-charge itu bisa 20-30 menit dan itu bisa membuat kemacetan. Jadi itu harus antisipasi juga gitu. Yang tahun lalu belum, sekarang seperti itu juga. Jangan lupa itu ada antrian-antrian yang saya lihat sekarang harus sangat diperhatikan. Bu Ellen, kembali lagi ke sistem ganjil genap yang ini juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Kalau menurut Bu Ellen, ini tepat ketika dieksekusi sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arya, ini kalau untuk experience boleh lah, tapi kalau dieksekusi nampaknya belum sekarang. Seperti apa Bu Ellen? Kalau dieksekusikan itu berarti ada penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukumnya itu kan belum disosialisasikan dengan baik. Baru dikatakan tadi itu himbauan, himbauan, anjuran. Jadi saya punya nomor genap, nanti genap itu. Tapi kan orang sudah merencanakan segala sesuatunya sebelumnya. Sudah ada yang sudah di perjalanan sekarang. Sudah di perjalanan sekarang. Dan juga jangan lupa memperhatikan juga di jalan-jalan arterinya. Kalau ganjil genap kan katanya ya kalau di kota kita bisa mengalihkan ke angkutan umum. Tapi kalau jalan tol ini dia akan tetap di mobil, Pak. Tapi dia akan menggunakan jalan-jalan arteri. Nah, jalan arteri itu juga jangan lupa untuk diperhatikan gitu. Jangan sampai terjadi kepadatan yang sangat luar biasa di jalan arteri sehingga kalau sudah terjadi padat, uraikannya susah gitu. Ini menjadi pertanyaan bagi publik juga ya, ketika kemudian ini sifatnya anjuran, himbauan, kan yang menjadi pertanyaan ini kalau ada sanksi yang diterapkan seperti apa? Apalagi ini operasi kemanusiaan katanya Bu Ellen dan juga Pak Rian ya. Dijawabnya nanti, tapi sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali menemani Anda.